wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu dikaruniakan kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pagi ini kita bisa mendengar salat subuh berjamaah. Salawat dan salam selalu kita curahkan buat Nabi kita yang besar, baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan pembacaan Quran surat Al-Imran ayat 110 sampai 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun lan yadurrukum illa adhan wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara summa la yuhsarun. Duribat alaihimul dillatu aina ma'sukiku illa bihablin millahi wa hablin minan nasi wa bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanat dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bi ghairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu,
selain dari gangguan-gangguan, celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemakmuran dari mereka, dan mereka kembali mendapat kemakmuran dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah memberitahukan tentang umat Muhammad bahwa mereka itu adalah sebaik-baik umat seraya berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah mengenai ayat ini. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dia berkata, kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia lain. Kalian datang membawa mereka dengan belenggu yang melilit di leher mereka sehingga mereka masuk Islam. Demikian juga yang dikatakan Ibnu Abbas, Mujahid, Adiyah, Al-Awfi, Ikrimah, Atta, dan Rabi bin Anas. Maka dia berfirman, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Durah binti Abu Lahab, dia berkata, ada seseorang berdiri menghadap Nabi. Ketika itu beliau berada di mimbar. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu? Beliau bersabda, khairun nasi aqrahum wa atqahum lillah wa ammaruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkari wa awsatuhum lirrahim. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling hafal Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, paling giat menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan paling gencar mencegah kemungkaran, dan paling rajin melakukan silaturahim di antara mereka. Hadis riwayat Ahmad. An-Nasai dalam kitab Sunan dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak menukilkan dari hadis Samak dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang
Dia berkata, mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah dari Makkah menuju Madinah. Yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh umat pada setiap generasi berdasar tingkatannya, dan sebaik-baik generasi mereka yaitu para sahabat Nabi, kemudian yang setelah mereka lalu generasi berikutnya, sebagaimana firman-Nya dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dalam Musnad Imam Ahmad, Jami'at Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, dan Mustadrak Al-Hakim diriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah bin Haidah dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah bersabda, antum kufuna sa'ina ummatan antum khairuha wa antum akramuha Allah. Kalian sebanding dengan 70 umat dan kalian adalah sebaik-baik dan kalian adalah sebaik-baik dan semulia-mulia umat bagi Allah. Hadis di atas masyhur dan dinyatakan hasan oleh At-Tirmizi. Umat ini menjadi sang juara dalam menuju kepada kebaikan tiada lain karena nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau adalah makhluk paling terhormat serta Rasul paling mulia di hadapan Allah. Beliau diutus Allah dengan syariat yang sempurna dan agung, yang ia belum pernah diberikan kepada seseorang nabi manapun Rasul sebelumnya. Maka pengalaman sedikit dari minhaj dan jalannya menempati posisi yang tidak bisa dicapai oleh pengalaman banyak dari manhaj dan jalan umat lainnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin Ali ibnu Al-Hanafiyah bahwa dia pernah mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Uqtitu ma'lam yu'ta ahadun minal anbiya faqulna ya Rasulullah ma huwa nusirtu birrubi wa u'titu mafatihal ard wa summitu Ahmada wa yu'illat turabu takhuran wa u'illat ummat khairal amni. Aku diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun. Lalu kami bertanya, apakah sesuatu itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, aku dimenangkan dengan ketakutan musuh. Aku diberikan kunci-kunci bumi. Aku diberi nama Ahmad dan aku dijadikan tanah ini bagiku suci.
serta dijadikan umatku ini sebagai umat yang terbaik. Melalui jalan tersebut, hadis ini hanya dinukil Ahmad dengan sanad hasan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Zam bin Zara, dia berkata, Suraiyah bin Ubaidah bercerita, Saubah jatuh sakit di Hims, dan gubernur Hims pada saat itu Abdullah bin Qorat al-Aziz tidak menjenguknya. Lalu dari Kalaiyin datang menjenguknya. Subhan pun berkata kepada orang itu, apakah engkau bisa menulis? Bisa. Tulislah, kata Subhan. Maka dia menulis surat yang diterangkan oleh Subhan, didiktekan oleh Subhan kepada Al-Amir Abdullah bin Qorat dari Subhan umat Rasulullah amma ba'du. Seandainya Musa dan Isa mempunyai seorang pembantu yang berada di dekatmu, maka tentulah engkau akan menjenguknya. Lalu Subhan melipat suratnya dan bertanya kepada orang itu, apakah engkau dapat mengirimkan kepadanya? Iya, jawabnya. Maka orang itu berangkat dengan membawa surat tersebut, lantas menyerahkan kepada Abdullah bin Qorat. Ketika Ibnu Qorat melihatnya, dia pun bangkit dalam keadaan terkejut. Kemudian orang-orang pun bertanya, mengapa dia? Apakah terjadi sesuatu? Dan dia berangkat mendatangi Subhan dan menemuinya serta duduk di sisi sejenak. Ketika dia bangkit, Subhan memegang pakaian yang saya berkata, duduklah supaya aku dapat memberitahukan sebuah hadis yang pernah aku dengar langsung dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda, la yadkhulunnal jannata min ummati sab'una alfan la hisaba alaihim wa la adaba ma'a kulli alfin sab'una alfan. Aku masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab, dan tiada azab bagi mereka. Setiap 1.000 orang disertai lagi 70.000 orang. Dengan jalan tersebut, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad. Sanad para perawinya sikoh, bisa dipercaya. Mereka dari orang-orang Syam dan Hind. Maka hadis ini derajatnya syahid, segala puji dan karunia hanya milik Allah. Abu Qasim At-Tabrani riwayatkan Abu Hasim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi bersabda, la yadkhulannal jannata min ummati sab'ana alfan aw sab'umi'ati alfin akhidun ba'duhum bi ba'din hatta yadkhulu awwaluhum wa akhiruhum jannata wa yuhuhum ala su'ratil qamari laylata badri. Aku masuk surga dari umatku 70.000 orang atau 700.000 orang. Mereka saling bergandengan sehingga yang pertama masuk surga bersama yang terakhir. Wajah mereka seperti bulan pada malam purnama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslim bin Al-Hajj riwayatkan di dalam kitab sahihnya Sa'id bin Mas'ud menceritakan
kami dari Hasim dari Husnain bin Abdurrahman, dia berkata, aku pernah bersama Said bin Jubair. Lalu dia bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat binatang jatuh tadi malam? Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Aku jawabku. Lalu katakan, adapun aku waktu itu tidak sedang menjalankan salat, tapi aku tersengat. Dia pun bertanya, lalu apa yang kau lakukan? Aku bacakan ruqyah. Jawabku. Kemudian dia bertanya, apa yang mendorongmu melakukan hal tersebut? Aku katakan, sebuah hadis yang diberitahukan kepada kami oleh Asy-Syabi. Apa yang dikatakan As-Sabi padamu? Tanyanya lebih lanjut. Aku pun menjawab, kami diberitahu oleh Buraidah bin Al-Hushayb Al-Aslami bahwa Nabi bersabda, la ru'yata illa min aini akhumatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain, yakni pandangan mata jahat atau karena semata. Telah diperlihatkan kepadaku berbagai umat, lantas aku melihat seorang nabi yang bersamanya, sekelompok orang nabi lain yang bersama satu atau dua orang, dan seorang nabi yang tidak mempunyai seorang pengikut pun. Tiba-tiba muncul sekumpulan manusia sangat banyak. Aku kira mereka itu adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk. Lalu aku melihat ke ufuk. Ternyata ada sekumpulan umat dalam jumlah sangat besar. Selanjutnya dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Tiba-tiba ada kumpulan manusia dalam jumlah amat besar pula, dan dikatakan kepadaku, itulah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian beliau bangkit dan memasuki rumahnya. Sesudah itu orang-orang membicarakan mereka yang disebut masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut. Sebagian mereka mengatakan, boleh jadi mereka itu adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Sebagian lainnya mengatakan, mungkin juga mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan di masa Islam dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Mereka menyebut beberapa hal hingga akhirnya Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Saya bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Mereka pun memberitahukannya. Kemudian beliau bersabda, humul ladzina la ya'kun wa la yastarukun wa la ya'tarun wa la yattaqayyab wa la mereka itu adalah orang-orang yang tidak melakukan ruqyah dan tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan kari besi panas, dan tidak bertahayul, serta hanya kepada Allah mereka bertawakal. Uqyah bin Mishhan pun berdiri dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar Dia berkenan menjadikan kita masuk golongan mereka. Beliau menjawab, engkau termasuk salah satu dari mereka. Selanjutnya ada yang lain berdiri lalu berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk dari mereka. Beliau menjawab, engkau telah
Usaid bin Sa'id dari Hasim. Di dalam hadisnya tidak disebutkan kalimat la yarqun, artinya ialah tidak melakukan ruqyah dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Disebutkan sebuah hadis dari Abu Ishaq As-Subai dari bin Maimun dan Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, amatar do'na an takunu rabu'a ahlil jannat. Apakah kalian senang melihat seperempat penghuni surga? Maka kami pun bertakbir. Lalu beliau bersabda, Ahmadadona anta kunu sulusa ahlil jannat. Apakah kalian senang menjadi sepertiga penghuni surga? Kami pun bertakbir lagi. Kemudian beliau bersabda, Inni la arju an takunu sa'ra ahlil jannat. Sesungguhnya aku benar-benar berharap kalian menjadi setengah dari penghuni surga. Abu Razak meriwayatkan dari Abu Hurairah dan dari Nabi beliau bersabda, Nahnul akhiruna awwaluna yawmal qiyamah. Nahnu awwalun nasi duhulan ulal jannat. Baida annahum u'tu kitaba min qablin wa u'tinahu min ba'dihim fahadanallahu lima lalufu fihi minal haqq Kita adalah umat terakhir, tetapi yang pertama pada hari kiamat kelak adalah orang yang pertama kali masuk surga. Meskipun mereka diberikan kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi kitab setelah mereka. Lantas Allah menunjukkan kepada kita kebenaran mereka diperselisihkan. Maka hari ini hari Jumat yang mereka perselisihkan diberikan bagi kita manusia tentang hal ini mengikuti kita. Sedangkan untuk Yahudi adalah besok hari Sabtu dan untuk Nasrani adalah lusa hari Ahad. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, siapa saja dari umat ini yang memiliki sifat-sifat di atas, maka dia termasuk mereka yang mendapatkan pujian tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Qatadah, pernah sampai kepada kami berita bahwa Umar bin Al-Khattab ketika mereka ibadah haji melihat di antara orang-orang yang hidup dalam ketentraman, maka Umar membaca ayat ini, Kuntum khaira ummatin
linnas, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kemudian Umar berkata, barang siapa yang ingin menjadi bagian dari umat ini, maka dia harus memenuhi syarat yang telah didapat oleh Allah dalam ayat tersebut. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan ujian kepada umat ini atas sifat yang dimiliki, Dia pun mencela ahlul kitab seraya berfirman, walau a'manal ahlul kitab, seandainya ahlul kitab itu beriman, yaitu mengimami apa yang diturunkan kepada Muhammad, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya, sedikit sekali dari mereka beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan untuk mereka, dan kebanyakan dari mereka berada dalam kesesatan, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Selanjutnya, Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya yang beriman sekaligus menyampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa kemenangan dan keberuntungan ada pada kaum mukminin terhadap ahlul kitab yang kafir dan ingkar kepada Allah. Firman-Nya, lan yadurrukum illa mereka sesekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepadamu selain dari gangguan-gangguan cerahan saja. Dan jika mereka berperang melawanmu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Demikianlah yang terjadi pada peristiwa perang Khaybar. Mereka benar-benar dihinakan oleh Allah dan dijadikan tidak berkutik. Demikian juga ahlul kitab sebelum mereka yang berada di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah. Mereka semua dihinakan oleh Allah. Sama halnya dengan orang-orang Nasrani yang berada di Syam. Mereka ditaklukkan oleh para sahabat dan kekuasaan di Syam pun direbut dari mereka untuk selama-lamanya. Kekuatan kelompok Islam tetap terus berdiri tegak di Syam sampai turun Isa bin Maryam pada akhir zaman. Sedang mereka tetap dalam keadaan demikian, Isa pun akan memimpin dengan agama Islam dan syariat Muhammad. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, membatalkan jizyah, dan tidak menerima agama selain Islam. Firman Allah, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, yakni Allah menetapkan kehinaan dan kerendahan kepada mereka di mana saja berada. Mereka tidak akan merasa aman illa lihadli minallah, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah. Maksudnya dengan jaminan pelindungan Allah, yaitu berupa perjanjian berlakunya jaminan untuk mereka, pemberlakuan jizyah, serta penerapan hukum Islam terhadap diri mereka. Dan tali dengan manusia, yakni jaminan keamanan dari manusia untuk mereka sendiri, seperti misalnya terhadap orang-orang yang memiliki perjanjian perdamaian atau persekutuan.
diberi jaminan keamanan oleh salah seorang dari kaum muslimin, meski hanya seorang wanita. Demikian pula seorang hamba saya. Menurut salah satu pendapat para ulama mengenai firman Allah, illa bihabli minallahi wa hablin minan nas, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah perjanjian Allah dan perjanjian manusia. Demikian juga pendapat Mujahid, Ikrimah, Atta-Adzadah, As-Sudi, dan Ar-Rabi bin Anas. Firman-Nya, dan mereka kembali mendapat kemakmuran dari Allah, yakni mereka dipastikan mendapat murka dari Allah dan mereka memang berhak mendapatkannya. Waduribat alaihimul makanat, dan mereka diliputi oleh kehinaan. Maknanya, ditetapkan bagi mereka kehinaan sesuai takdir dan hukum syariat. Oleh karena itu, yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Artinya, yang mendorong mereka melakukan hal tersebut yakni kesombongan, kesewenangan, dan kedengkian. Oleh sebab itu mereka mendapatkan kehinaan, celaan, dan rendahan untuk selama-lamanya yang berlanjut sampai dengan kehinaan di akhirat. Dan selanjutnya Allah pun berfirman, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Artinya ialah bahwa yang menyeret mereka berbuat kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para rasul Allah adalah karena kebiasaan mereka yang banyak berbuat durhaka terhadap perintah Allah, juga senang bergelimang dengan kemaksiatan kepada Allah dan melanggar syariatnya. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Hanya Allah yang berhak menjadi tumpuan pertolongan. Alhamdulillah, pembacaan Quran surat Al-Imran sudah selesai. Dilanjutkan dengan pembacaan hadis. Tentang bab perintah menunaikan amanat. Dari Hubaib Abdullah bin Az-Zubair berkata, ketika Az-Zubair berdiri pada hari perang Jamal, ia memanggilku, lalu aku pun berdiri di sampingnya. Ia berkata, hai anakku, sesungguhnya pada hari ini tidak ada seorang pun yang terbunuh melainkan orang-orang yang zalim atau yang dizolimi. Sesungguhnya aku merasa bahwa aku akan dibunuh pada hari ini sebagai seorang yang dizolimi. Sesungguhnya salah satu kesusahanku yang terbesar adalah hutangku. Apakah engkau menyangka bahwa hutangku masih menyisakan harta walau sedikit? Kemudian Az-Zubair melanjutkan ucapannya, hai anakku, jualah apa yang kita miliki dan lunasilah seluruh hutangku. Az-Zubair mewariskan sepertiga hartanya, dan sepertiga dari sepertiga dibutuhkan anak-anak Abdullah. Maksudnya, bagi putra-putra Abdullah bin Az-Zubair ialah 1/9 sebagian. Az-Zubair berkata, jika masih ada kelebihan dari harta kita setelah digunakan melunasi hutang, maka yang sepertiga dari sepertiga adalah untuk anak-anakmu. Hizam berkata, anak Abdullah ada yang menentang anak-anaknya Az-Zubair, yakni Hubab dan Abad. Sedang Az-Zubair pada hari ini mempunyai 9 orang anak laki-laki dan 9 anak orang
anak perempuan. Abdullah bin Az-Zubair berkata, lalu Az-Zubair berwasiatkan kepadaku perihal hutangnya, dan ia berkata, hai anakku, jika engkau merasa tidak mampu untuk melunasi hutangku, maka mintalah pertolongan kepada Zat yang menguasai diriku. Abdullah berkata, demi Allah, saya tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksudkan olehnya. Hingga saya berkata, wahai ayahku, siapakah yang menguasai ayah ini? Ia menjawab, Allah. Abdullah berkata, maka demi Allah, tiada satu waktu pun saya merasa jatuh dalam kesusahan karena memikirkan hutang ayahku. Melainkan saya selalu berdoa, wahai Zat yang menguasai Az-Zubair, tunaikanlah hutang Az-Zubair ini, maka Allah pun menunaikannya. Abdullah berkata, lalu Az-Zubair terbunuh dan tidak meninggalkan sedinar atau sedirham pun kecuali beberapa bidang tanah. Di antaranya ialah Rohaba 11 rumah di Madinah, 2 buah rumah di Basra, dan sebuah rumah di Kufah, juga sebuah rumah di Mesir. Abdullah berkata, sebenarnya hutang menjadi tanggungan Az-Zubair itu karena ada seorang laki datang padanya dengan membawa harta, lalu ia menitipkan harta tersebut kepada Az-Zubair. Tetapi Az-Zubair berkata, jangan dititipkan, tetapi pinjamkan saja kepadaku, karena saya sendiri takut kalau harta itu akan hilang. Az-Zubair tidak pernah menjabat sebagai penguasa negara, tidak pula mengelola tanah kharaj pajak ataupun memperoleh hasil pertanian. Ia hanya selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah atau bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Abdullah berkata, kemudian saya menghitung hutang yang menjadi tanggungannya. Ternyata saya mendapati hutangnya sebanyak 2.200.000. Hakim bin Hizam menemui Abdullah bin Az-Zubair dan berkata, hai anak saudaraku, lupa jumlah hutang yang menjadi tanggungan saudaraku. Saya tidak berterus terang menyatakan jumlah tersebut dan hanya berkata 100.000. Hakim berkata, demi Allah, saya mengira bahwa hartamu tidak akan mencukupi untuk melunasi hutang sebanyak itu. Abdullah berkata, kalau begitu, bagaimana pendapatmu? Seandainya hutangnya yang sebenarnya itu adalah 2.200.000. Ia berkata, saya memandang engkau tidak akan kuat melunasi itu semua. Tetapi jikalau engkau merasa tidak mampu untuk melunasi hutang, Az-Zubair mintalah pertolongan padaku. Abdullah berkata, Az-Zubair pernah membeli tanah Gabah dengan harga 170.000. Tanah Gabah lalu dijual oleh Abdullah dengan harga 1.600.000. Kemudian ia berkata, barang siapa yang merasa mempunyai hutang atas Az-Zubair, hendaklah ia meminta pelunasan hutangnya dengan harga tanah Gabah. Kemudian Abdullah bin Ja'far datang dan Az-Zubair memiliki hutang kepadanya sebanyak 400.000. Abdullah bin Ja'far berkata kepada Abdullah bin Az-Zubair, jika engkau mau hutang itu saya maafkan untuk kamu. Abdullah bin Az-Zubair berkata, tidak usah. Abdullah bin Ja'far berkata, sekiranya engkau mau, engkau tunda pelunasan ini, silakan ditunda dulu. Abdullah bin Az-Zubair menjawab, tidak usah. Katanya lagi, kalau begitu potongkan saja sebagian untukku. Abdullah bin Az-Zubair berkata, untuk Anda ialah tanah dari batas ini sampai ke batas itu. Dengan demikian Abdullah bin Az-Zubair telah menjual sebagian tanah Gabah dan ia melunasi sebagian hutang ayahnya. Ini yang tertinggal hanya 4,5 bagian. Ia datang kepada Muawiyah ketika ada Am bin Utsman, Al-Muzin bin Al-Zubair, dan Ibnu Zam di sampingnya. Muawiyah bertanya kepadanya, beberapa kira-kira harga tanah Gabah itu? Abdullah menjawab, tiap bagian seharga 100.000. Ia bertanya lagi,
Kini tinggal berapa bagian? 4,5 bagian. Lalu Al-Munzir bin Az-Zubair berkata, baiklah, saya ambil 1 bagian dengan harga 100.000. Am bin Utsman juga berkata, saya ambil 1 bagian dengan harga 100.000. Ibnu Syam juga berkata, saya ambil 1 bagian dengan harga 100.000. Selanjutnya Muawiyah berkata, sekarang berapa bagian emas yang tertinggal? Ia menjawab, 1,5 bagian. Muawiyah berkata, baiklah, saya ambil 1,5 bagian dengan harga 150.000. Abdullah bin Zubair berkata, Abdullah bin Ja'far menjual bagian kepada Muawiyah dengan harga 600.000. Setelah Abdullah bin Az-Zubair menyelesaikan pelunasan hutang ayahnya, maka putra-putra Az-Zubair berkata, bagikanlah bagian warisan kita masing-masing. Akan tetapi Abdullah bin Az-Zubair menjawab, demi Allah, saya tidak akan membagi bagian harta tersebut kepada kalian hingga saya mengumumkan kepada setiap musim haji selama 4 tahun dengan pengumuman, ingatlah, barang siapa mempunyai hutang atas nama Az-Zubair, hendaklah datang di tempat kami dan kami akan melunasinya. Demikianlah setiap tahunnya pada waktu musim haji diumumkan pemberitahuannya. Setelah 4 tahun berlalu, maka harta warisan itu dibagi-bagikan kepada putra-putra Az-Zubair dan menyerahkan sepertiganya. Ketika Az-Zubair wafat yang mempunyai 4 orang istri, maka setiap istri memperoleh 1.200.000. Jadi semua harta Az-Zubair sebanyak 50.200.000. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasan hadis ini menjelaskan keagungan amanat dan sesungguhnya orang yang mengambil harta orang lain dan berniat hendak menunaikannya, maka Allah akan memberikan jalan untuk menunaikannya. Dan sesungguhnya orang yang meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Alhamdulillah, pembacaan hadis juga selesai. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la